di sini menyelenggarakan program pendidikan yang terkait dengan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keangkatan lautan. Di mana keempat Lemdik tersebut tentunya berkewajiban menjalankan fungsi pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM TNI Angkatan Laut. Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh, karena pendidikan mampu mengubah dunia. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Geraldi di podcast inspiratif TNI Angkatan Laut, Naval Untold Story. Go, go, go! Dan pada hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan host cerdas kita, the one and only Mbak Grace. Mbak Grace, ini kita udah mulai Mbak Grace? Udah mulai? Udah mulai kita. Cepet banget. Halo pemirsa. Mbak Grace ngapain sih ngomong-ngomong malah ngelap-ngelap helm, bawa helm tuh ngapain Mbak Grace? Penting ini bro, ini benda yang sangat bersejarah buat saya. Sejarah? Saksi dulunya pernah mengikuti 2 kali dasar militer. 2 kali? Soro bro, seru bro, seru. Seru maksudnya seru ya? Oke. Tapi saya masih bingung, ini kan kayak helm pendidikan ya berarti? Berarti maksudnya, karena hari ini itu 12 Mei adalah Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut, bener nggak Mbak Grace? Nah, itu tahu. Iya, Jadi gini bro, kalau lihat helm, ingat pendidikan. Benar. Nah, kebetulan hari ini adalah Hari Pendidikan Angkatan Laut, tentunya momentum yang baik buat kita untuk mengucapkan Selamat Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut. Semoga semangat Hardika Menjadikan lembaga pendidikan yang unggul, militan, dan melahirkan prajurit berkarakter, berintegritas, profesional, serta modern. Boleh tepuk tangan dong. Oke, Mbak Grace. Saya kayaknya tapi agak risih sih, ini bisa disimpan dulu nggak Mbak Grace? Nggak boleh di sini aja nih. Nggak boleh, mending simpan dulu gimana? Sini aja dong. Simpan Mbak. Ya udahlah, saya nggak usah ikut podcast lah. Kalau udah kayak gini, ya udahlah. Perempuan selalu menang ya. Udah di sini aja berarti Mbak Grace. Boleh ya, boleh ya. Nah, gitu dong. Oke, kalau gitu kita langsung lanjutkan aja ya. Sip. Oke, berarti suatu kehormatan nih telah hadir bersama kita ya Mbak Grace ya. Ya. Kepala Dinas Pendidikan Angkatan Laut Laksamana Pertama Dodi Agus Prasetyo. Selamat datang Gadis. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat datang ya Bapak di studio Nusantara Sagor 1 di Semenal mungkin Bapak. Ya, Ya, oke, kita bisa langsung mulai aja Bapak ya. silakan. Jadi seperti yang kita ketahui, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali itu kan memiliki 4 program prioritas. Betul. Dan prioritas utamanya adalah meningkatkan sumber daya manusianya. Nah, pertanyaan saya Bapak Kadis, apa upaya Disdikal untuk merealisasikan program pimpinan tersebut? Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali, dan namun saya coba untuk menjelaskan sedikit ya sebelum menjawabnya terkait dengan program prioritas dari Bapak Kasal tersebut, di mana saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas dan kedudukan Disdikal. Disdikal ini merupakan badan pelaksana pusat yang berkedudukan langsung di bawah Kasal dan bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi pendidikan yang meliputi mulai dari analisa kebutuhan, kemudian perencanaan pendidikan, pengembangan pendidikan, termasuk juga kurikulum pendidikan, dan yang paling penting di situ ada operasional pendidikan, serta kita juga melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pendidikan yang ada di lingkungan TNI Angkatan Laut. Berdasarkan kedudukan dan tugas-tugas tersebut, Disdikal juga merencanakan, menyusun program-program untuk mendukung yang tadi ditanyakan program dari prioritas Bapak Kasal tersebut, yaitu antara lain dengan menyelenggarakan kegiatan pembinaan operasional pendidikan yang meliputi pendidikan pertama atau kita sering sebut dengan Dikma, kemudian pendidikan pembentukan atau Diktuk, dan pendidikan pengembangan umum atau Dikbang dan selanjutnya pendidikan pengembangan spesialis atau Dikbangpes. Termasuk juga ada pendidikan luar negeri
itu juga kita selenggarakan juga. Kemudian dalam menyelenggarakan pembinaan pengembangan pendidikan Angkatan Laut juga meliputi seluruh pendidikan yang ada dan yang akan dibutuhkan di organisasi Angkatan Laut. Demikian juga dengan penyelenggaraan pembinaan kurikulum pendidikan, ini mulai dari penyusunan awal, kemudian ada revisi atau pemutakhiran kurikulum, ini juga kita laksanakan di Disdikal. Tentunya dari seluruh jenis kurikulum atau pendidikan yang ada di Lembaga Pendidikan TNI Angkatan Laut. Selanjutnya yaitu menyelenggarakan pembinaan sertifikasi profesi bagi seluruh peserta didik, baik pendidikan maupun kursus. Ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu pendidikan di lingkungan TNI Angkatan Laut. Dan yang terakhir mungkin bisa saya jelaskan di sini untuk menyelenggarakan pengendalian terhadap seluruh tenaga pendidik di lingkungan TNI Angkatan Laut. Demikian. Wah, tugasnya kompleks sekali ya, Unijin. Jadi saya melihat performa prajurit TNI Angkatan Laut itu yang smart, pinter. Ternyata ada tim di balik kesuksesan dan kehebatan, kerennya performa prajurit TNI Angkatan Laut. Apresiasi kita untuk Disdikal ya, Enang Geral ya. Ya, mungkin apakah ini termasuk Taruna Akademi Angkatan Laut atau apakah ada lembaga pendidikan lainnya yang di bawah binaan Disdikal? Betul sekali. Kita di TNI Angkatan Laut ini ada 4 lembaga pendidikan yang dimana masing-masing lembaga ini mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Seperti tadi disebutkan sudah, yaitu adanya Akademi Angkatan Laut yang mendidik para taruna tadi, yaitu calon perwira TNI Angkatan Laut yang nantinya diproyeksikan sebagai pemimpin masa depan di TNI Angkatan Laut. Itu dilaksanakan di Akademi Angkatan Laut di AL. Mungkin kita sudah tahu semua, atau bahkan yang belum tahu mungkin ada di Bumi Moro itu untuk AAL-nya. Kemudian yang kedua ada lembaga pendidikan yaitu Kodiklatal atau Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut. Di sini juga mencetak calon prajurit TNI Angkatan Laut baik strata perwira, bintara maupun tamtama. Namun yang perwira ini bersumber dari yang sarjana, bukan dari yang SMA. Kemudian terkait dengan itu juga di Kodiklatal juga melaksanakan pendidikan yang terkait dengan pendidikan pengembangan umum dan pengembangan spesialis tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Kemudian kita juga mempunyai lembaga pendidikan yang kita kenal dengan Seskoal atau Sekolah Staf dan Komando. Di situ yaitu mendidik atau mencetak cendekia pertahanan negara matra laut ini di level strategis, yaitu pesertanya adalah pamen-pamen dari TNI Angkatan Laut. Juga ada undangan ya, Kadis ya, dari Polri, dari TNI lainnya. Betul, ya? Itu kita juga kolaborasi dengan 3 angkatan termasuk Polri juga. Kita mengundang beberapa untuk menjadi siswa di Seskoal tersebut. Ya, kemudian terakhir yaitu adanya STTAL, Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Di sini menyelenggarakan program pendidikan yang terkait dengan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keangkatan lautan. Di mana keempat Lemdik tersebut tentunya berkewajiban menjalankan fungsi pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM TNI Angkatan Laut. Nah, dari berbagai macam Lemdik itu mungkin, apa program menonjol yang dilaksanakan Disdikal saat ini tengah dilaksanakan Disdikal dalam Lemdik-Lemdik tersebut? Betul sekali, tentunya dalam program kerja Disdikal yang saat ini kita selalu rencanakan, ini memang sangat dinamis ya, tidak rutinitas istilahnya demikian. Ini termasuk agar kita bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas SDM TNI Angkatan Laut tersebut. Yang pertama, Disdikal ini menyelenggarakan program kerja yang bekerja sama atau kolaborasi dengan
perguruan tinggi negeri maupun swasta, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti contohnya saat ini kita ada perjanjian kerjasama atau PKS dengan UNAIR, kemudian dengan ITB, termasuk dengan Universitas Hang Tuah yang saat ini sedang kita coba untuk perpanjang PKS-nya dalam waktu dekat ini. Kemudian yang dengan luar negeri kita ada dengan NPS, Naval Postgraduate School. Ini ada di Amerika. Ini kita selalu mengirimkan siswa-siswa kita baik S1 maupun S2 di sana. Kemudian Digital juga memberikan bantuan pendidikan, biaya pendidikan. Ini diharapkan dengan adanya bantuan pendidikan ini menarik minat seluruh personil Angkatan Laut yang ingin mengisi diri atau melanjutkan sekolah di bidang ipteknya. Termasuk juga ada kita menyesuaikan kurikulum yang berstandar nasional, yaitu berstandar dengan KKNI. Ini terkait dengan saat ini kita diwajibkan untuk mengikuti pola pembinaan pembelajarannya, yaitu dari sistem yang semula sistem jam pelajaran, saat ini kita sesuaikan dengan sistem SKS. Demikian. Dan guna tentunya ada siswa, ada pendidiknya. Terkait dengan pendidiknya ini kita juga menyelenggarakan peningkatan kemampuan untuk mereka, yaitu dengan menyelenggarakan kursus atau pelatihan yang kita sering dengar mungkin dengan kursus pekerti, yaitu peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional dan termasuk juga dengan AA atau Apply Approach. Ini khusus bagi para pendidik. Ya, jadi tidak hanya personilnya tapi pendidiknya juga mendapat perhatian khusus. Betul. Ya, Kadis, keren sekali. Ada hal lain mungkin mohon izin Kadis. Satu lagi mungkin untuk kegiatan kita dalam rangka menjaga mutu pendidikan, terutama kita juga dalam hal ini Digital juga menyelenggarakan selalu melaksanakan evaluasi terhadap 10 komponen pendidikan. Ini agar betul-betul mutu pendidikan ini bisa terjaga. Ini kita lakukan tiap tahun agar ada peningkatan nantinya. Kadis, mohon izin, saya sangat tertarik dengan yang disampaikan Kadis tentang pendidikan di luar negeri, izin. Dalam rangka Angkatan Laut menuju World Class Navy, kita kan banyak berinteraksi dengan Angkatan Laut negara sahabat. Sebenarnya apa saja pendidikan yang sudah kita kerjasama dengan Angkatan Laut negara lain? Kemudian seperti apa manfaat yang sudah kita terima dari pendidikan dengan kerjasama tersebut? Baik, terima kasih. Terkait dengan pendidikan yang kita kerjasamakan dengan pihak luar negeri atau negara sahabat ini, dari berbagai level pendidikan maupun kursus, ini bisa kita sampaikan bahwa di level atau program Dikbang pendidikan pengembangan umum ini kita sudah mulai melaksanakannya di tingkat Dikspespa, kemudian di Kelapa, kemudian Seskowal, tingkat Seskowal juga, termasuk tingkat Sesko TNI dan Lemhanas. Ini sudah kita banyak sekali bekerja sama dengan negara-negara sahabat. Di level Bintara Tamtama kita banyak kursus-kursus yang diselenggarakan, mulai dari penyelaman, kemudian termasuk juga kursus atau pelatihan terkait dengan kapal selam, terkait dengan saat ini yang sedang banyak diminati, yaitu tentang drone. Ini tentang drone juga kita banyak sekali melaksanakan kursus-kursus di luar negeri. Kemudian terkait dengan manfaat, kalau manfaat kita menyelenggarakan pendidikan di luar negeri tentunya banyak sekali ya. Manfaatnya mulai dari peningkatan dari pengetahuan, peningkatan keterampilan, kompetensi individu yang nanti bermuara pada peningkatan kinerja dari organisasi atau satker-satker di mana
personil tersebut melaksanakan pendidikan di luar negeri. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa kesempatan untuk belajar di luar negeri ini sangat terbuka lebar, karena hampir rata-rata tiap tahunnya ini lebih dari 200 program pendidikan yang bisa kita laksanakan di luar negeri. Ini tentunya semuanya tergantung dari kesiapan individu kita masing-masing, kesiapan personil TNI Angkatan Laut itu untuk menghadapi atau melaksanakan tes untuk bisa menjalani pendidikan di luar negeri, karena memang yang paling utama yaitu kemampuan bahasa asingnya ini, karena kita tidak hanya bahasa Inggris saja yang diperlukan, namun ada juga bahasa Jepang, bahasa Thailand, Korea, Cina dan lain sebagainya. Termasuk juga dengan kesiapan kesehatan dan kesamaptaan jasmani ini juga tetap dibutuhkan. Kemudian satu lagi manfaat yang paling utama yaitu terkait dengan tugas daripada kita prajurit TNI Angkatan Laut, tugas TNI Angkatan Laut yaitu peran diplomasi. Di sini sangat besar sekali dengan adanya kita pengiriman siswa ke luar negeri ini, artinya secara tidak langsung juga mempererat kerjasama kita dengan negara-negara sahabat. Bapak Kadis, ini kan di media sosial TNI Angkatan Laut itu banyak sekali netizen kita menyebutnya yang menanyakan pendidikan yang bisa mereka ikuti untuk menjadi personil TNI Angkatan Laut. Nah, apa saja yang bisa mereka ikuti itu pendidikan-pendidikan dalam TNI Angkatan Laut itu yang bisa diikuti oleh masyarakat? Kalau kita bicara yang tadi disampaikan terkait pendidikan apa yang bisa diikuti oleh masyarakat, ini kita mengelompokkannya atau menggolongkannya yaitu pendidikan pertama atau Dikma. Dalam program Dikma ini kita mendidik masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk dijadikan calon prajurit TNI Angkatan Laut. Di sini ada Akademi Angkatan Laut. Di situ mempersyaratkan masyarakat atau warga negara yang lulusan SMA, khususnya dengan jurusan IPA. Jurusan IPA yang bisa untuk nantinya mengikuti pendidikan di Akademi Angkatan Laut. Kemudian yang perwira karir, yaitu yang bersumber dari sarjana, baik S1 maupun D3, ini bisa juga dilaksanakan. Ini nanti yang menggawangi yaitu Kodiklatal di situ. Kemudian ada juga namanya pendidikan pertama Bintara Prajurit Karir atau Dikmaba. Ini juga mempersyaratkan SMA dan SMK. Ini dari jurusan-jurusan yang nanti ditentukan oleh Angkatan Laut tentunya. Nanti akan biasanya ada pengumumannya, ada warningnya itu. Kemudian termasuk juga dengan pendidikan pertama Tamtama Prajurit Karir. Itu juga ini mempersyaratkan lulusan yang SMP masih bisa masuk. Nah, itu rekrutmen itu informasinya terbuka ya Kadis, kita ada sosial media juga ya Kadis? Betul. Ini selalu dilaksanakan kampanye istilahnya ya, kampanye baik oleh Dismin Persal, dalam hal ini Lapetal, biasanya mungkin dibantu juga oleh Dispenal biasanya. Iya betul. Yep. Yang pasti gratis ya Kadis ya, tidak dipungut biaya. Tidak ada biaya sama sekali. Ya, jadi buat masyarakat yang mau jadi prajurit TNI Angkatan Laut, tadi sudah dijelaskan sesuai dengan jenjang pendidikan. Iya, macam-macam itu, mulai dari SMA, sarjana. Iya, jadi bisa dicek juga mungkin di website ada informasi mengenai penerimaan. Iya. Kadis, dari rangkaian pendidikan yang sudah diselenggarakan, bagaimana menjaga kualitas mutu pendidikan oleh Disdikal? Baik, dalam rangka menjaga mutu dan kualitas hasil didik maupun mutu pendidikan, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu Disdikal berupaya mengoptimalkan program kerja yang sudah ditetapkan
Contohnya dalam menjalankan atau melaksanakan program kerja di bidang operasional pendidikan, Disikal selalu bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau instansi pendidikan di luar dari TNI Angkatan Laut, yaitu dengan mengintegrasikan standar pendidikan kita bisa standar nasional. Nah, ini tentu saja harus dibarengi dengan relevansi atau perkembangan terbaru dari bidang-bidang pendidikan dan teknologi yang ada saat ini. Kemudian terkait dengan hal tersebut juga, Disikal juga melaksanakan seleksi masuk pendidikan, khususnya bagi para prajurit TNI Angkatan Laut yang ingin melanjutkan di pendidikan pengembangan umumnya maupun Diksbangpesnya atau Dikspesialisasinya. Ini kita selalu melaksanakan dengan standar kelulusan yang sudah ditetapkan melalui Perkasal yang ada sebagai referensi kita. Kemudian melaksanakan pelatihan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Ini dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi akademiknya atau meningkatkan keterampilan pedagogisnya, yaitu metode bagaimana mengajar yang baik dan lain sebagainya. Ini melalui penerapan metode yang inovatif dan beragam, sehingga para peserta didik ini dapat semakin tertarik dan menimbulkan inovasi bagi masing-masing peserta didik. Kemudian kita juga memanfaatkan e-learning. E-learning ini untuk efektivitas atau aksesibilitas yang biar tidak ada kendala apabila kita belajar dari jarak jauh. Kemudian juga melakukan evaluasi secara terus-menerus dan berkala dalam mengidentifikasikan area-area mana yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Kemudian juga bersinergi dengan stakeholder yang ada dalam mendukung pembelajaran secara holistik dan relevan dengan kebutuhan yang ada di dalam penugasan. Selanjutnya yaitu memastikan ketersediaan sarana prasarana. Nah, ini terkait dengan mulai dari ketersediaan ruang kelasnya, kemudian perpustakaan. Saat ini juga kita sedang melaksanakan standarisasi perpustakaan di lembaga pendidikan ini dengan standarisasi nasional kita, sehingga ini karena semakin bagus atau lengkap perpustakaan, maka akan memberikan menunjang pendidikan yang sedang dilaksanakan, termasuk menggiatkan peningkatan literasi bagi para siswa yang ada. Dan kita juga menjamin kualitas peserta didik ini dengan melaksanakan sertifikasi profesi bagi mereka, sehingga ketika nanti mereka lulus tidak hanya mendapatkan ijazah, namun mereka juga mendapatkan legal forma berupa sertifikasi profesi. Kita sudah menyinggung prajurit, masyarakat yang mau jadi prajurit. Kalau untuk PNS itu bagaimana, Mohon izin? PNS demikian juga, kesempatannya sama, sehingga yang diperlukan hanyalah mempersiapkan diri. Memang mungkin kesempatan ini tergantung dari itu tadi, kesiapan personil masing-masing. Ya. Langsung ke pertanyaan terakhir mungkin Bapak Kadis. Dalam momentum Hardikal tahun 2024, apa harapan di Hardikal 2024 ini? Harapan saya ya tentunya di Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut ini agar dapat menjadi empowering bagi kualitas personil TNI Angkatan Laut, di mana ini sesuai dengan tema Hardikal yang ke-78 tahun 2024 ini, yaitu Lembaga Pendidikan TNI Angkatan Laut mencetak prajurit Jalasena yang berkarakter, berintegritas, profesional dan modern dalam rangka mewujudkan TNI Angkatan Laut yang handal dan disegani. Yang kedua, mungkin harapan saya yaitu untuk pelaksanaan pendidikan di lingkungan TNI Angkatan Laut ini
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan 10 komponen pendidikan. 10 komponen pendidikan ini meliputi kurikulum pendidikan, paket instruksi pendidikan, tenaga pendidikan, tenaga kependidikan, peserta didiknya, kemudian alin alongins, termasuk juga metode pengajaran, evaluasi pendidikan, fasilitas pendidikan, dan anggaran pendidikan. Sehingga salah satu dari program prioritas Bapak Kasal dalam upaya meningkatkan kualitas SDM ini dapat tercapai. Amin, mudah-mudahan harapannya tercapai ya. Amin. Seru sekali Mbak Grace perbincangan kita hari ini mengenai pendidikan. Ya, menarik sekali. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Kadis telah hadir di podcast Neval and Story. Terima kasih Letnan Gerald. Terima Siap. kasih Letnan Grace. Ya, semoga program-program yang dicanangkan oleh Disdikal bisa membuat TNI Angkatan Laut semakin berkualitas sumber daya manusianya. Amin, amin. Selamat Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut tahun 2024. Dwi Warna Purwa Cendekia Husana. Saksikan terus podcast inspiratif TNI Angkatan Laut, Naval Untold Story. Go, go, go! Jales Wepa! Jaya Mai! Jales Wepa! Jaya Mai! Jales Wepa! Jaya Mai!